Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 50, alternasi lama dan barutan Guol yang berdiri di sana, akhirnya memahami arti dari petunjuk Gao Xinhua. Sudah jelas bahwa dia harus pergi kepada Gu Houyi. Sebagai seseorang yang akan keluar dari panggung sejarah rumah sakit Changxing, Tan Guoliang dan istrinya telah lama mengabaikan keberadaan Gu Houyi. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Gu Houyi masih memegang kekuatan untuk mengendalikan nasib mereka. Selama Gu Houyi tetap ada, dia akan terus menjadi presiden Changxing. Untuk berjaga-jaga, Tan Guoliang menelepon Gu Houyi. Namun, Gu Houyi menolak untuk menjawab. Lalu dia meminta Cai Rongjuan untuk menelepon, tetapi Gu Houyi masih menolak untuk menjawab. Ketakutan melanda pasangan tersebut saat mereka menyadari rencana mereka untuk menjauhkan diri dari Gu Houyi sebelum kedatangan dekan baru telah berbalik menyerang mereka. Sebaliknya, Gu Houyi telah menggunakan upaya mereka untuk memaksa pengunduran diri Cai Rongjuan sebagai kesempatan untuk menjadikannya kenyataan. Gu Houyi sudah bersiap-siap untuk pergi. Pemindahannya telah menjadi rahasia umum. Kandidat untuk dekan baru telah dikonfirmasi, dan dia akan mulai menjabat pada akhir bulan. Setelah mengabdikan dirinya kepada Changxing selama bertahun-tahun, Gu Houyi gagal membuat rumah sakit tumbuh di bawah kepemimpinannya. Namun, kontribusinya jelas bagi semua orang. Banyak anggota staf rumah sakit ingin mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Tetapi Gu Houyi menolak kebaikan mereka. Sebelum pergi, dia secara pribadi melakukan dua perubahan personel besar. Dia menunjuk Geng Wenxiu sebagai wakil presiden dan menyetujui pengunduran diri Cai Rongjuan. Keputusan pertama adalah hasil dari manuver di balik layar Geng Wenxiu yang menyebabkan kehancuran karir politik Gu Houyi. Adapun yang kedua, Gu Houyi awalnya bermaksud membuat perbedaan dengan mendukung Cai Rongjuan, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan memaksanya untuk mengundurkan diri. Gu Houyi melihat rencana Cai Rongjuan untuk menjauh darinya dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengajukan laporan resmi kepada dekan baru. Setelah kejadian baru-baru ini yang melibatkan pusat kecantikan medis, Gu Houyi tidak lagi dapat mentolerir tindakan Cai Rongjuan. Dia menyetujui pengunduran dirinya tanpa memberikan ruang untuk negosiasi. Gu Houyi sangat sadar bahwa dengan kedatangan penggantinya, banyak kebijakannya akan dibalik. Mereka yang dia promosikan dan andalkan pada akhirnya akan digantikan, kecuali mereka benar-benar luar biasa. Gu Houyi percaya bahwa dia telah melakukan yang terbaik dan telah melayani Changxing dengan baik. Mengenai kemana Changxing akan pergi di masa depan, dia tidak memiliki kendali atasnya. Namun, dia tidak mau mentolerir individu yang ingin menyebabkan kerusakan. Gao Xinhua secara pribadi melaporkan pengunduran diri Cai Rongjuan kepada Gu Houyi. Gu Houyi mengungkapkan kepuasannya dan mengeluarkan sebatang rokok. Gao Xinhua dengan cepat menyulutnya untuknya. Gu Houyi memberikan kotak rokok kepada Gao Xinhua, yang juga mengambil satu dan menyulutnya. Mereka berdua merokok dalam keheningan hingga rokok habis. Gu Houyi berbicara perlahan, organisasi telah mengusulkan agar saya bekerja di Asosiasi Sains dan Teknologi. Gao Xinhua sudah mengetahui berita ini, tetapi hanya dikonfirmasi oleh Gu Houyi hari ini. Gu Yuan, kami akan merindukanmu, kata Gao Xinhua. Gu Houyi tertawa, menganggap kata-kata Gao Xinhua hanya sebagai ucapan semata. Apakah kamu tahu mengapa aku meminta kamu mengawasi periode transisi? Tanya Gu Houyi. Gao Xinhua memberikan sebatang rokok lain kepada Gu Houyi, yang menggelengkan tangannya. Gao Xinhua menyulutnya sendiri, mengambil sedotan, lalu menjawab, aku kira itu karena hubunganku dengan Zhao Feiyang. Aku adalah kandidat yang paling cocok. Memang, Gu Houyi dan dekan baru yang akan datang, Zhao Feiyang, adalah teman sekelas di sekolah partai, dan ayah Zhao Feiyang adalah mantan atasan Gu Houyi. Hubungan ini memastikan bahwa Gao Xinhua akan menjadi salah satu individu yang paling dipercaya oleh dekan baru. Gu Houyi telah menunjuk Gao Xinhua untuk mengawasi periode transisi karena dia dapat melibatkan kedua belah pihak. Selain itu, jika orang lain yang ditugaskan, mereka mungkin akan dianggap sebagai keturunan langsung dari mantan dekan dan menghadapi alienasi dan penindasan di masa depan. Gu Houyi sudah berpikir ke depan untuk melindungi orang-orangnya sendiri. Di antara wakil dekan, kamu adalah yang paling mampu dan memiliki karakter baik. Sayangnya, kamu tidak memiliki latar belakang bisnis, tersirat Gu Houyi. Jika Gao Xinhua memiliki latar belakang bisnis, dia bisa menjadi kandidat untuk dekan Changxing. Gu Yuan, aku tidak memiliki keterampilan untuk menjadi dekan, tetapi aku pasti bisa mendukungmu, jawab Gao Xinhua. Apakah Zhao Feiyang benar-benar berusia 38 tahun? Tanya Gu Houyi. Belum. Dia lahir pada bulan Desember, jawab Gao Xinhua. Orang muda saat ini memang mengesankan. Mencapai posisi seperti itu sebelum usia 38 tahun adalah hal yang langka dalam sistem kesehatan, komentar Gu Houyi. Gao Xinhua menambahkan, hal itu langka di seluruh Dongzhou. Tipe orang seperti apa dia? Tanya Gu Houyi. Gao Xinhua kesulitan menjawab, karena dia belum pernah bekerja sama secara dekat dengan Zhao Feiyang sebelumnya dan tidak mengenalnya dengan baik. Gu Houyi menyadari pertanyaannya telah membuat Gao Xinhua dalam posisi yang sulit dan bertanya lagi. Apakah dia tahu tentang Changxing? Dia akan membutuhkan waktu untuk mengenalinya, jawab Gao Xinhua. Gu Houyi mengangguk, merasa campuran keraguan dan rasa kehilangan. Perasaan ini mirip dengan ketika putrinya menikah. Dia merasa tidak tenang karena tidak tahu apakah dekan baru akan memperlakukan Changxing dengan dedikasi yang sama seperti yang dia lakukan. Perubahan kepemimpinan itu tak terhindarkan, dan Gu Houyi akhirnya akan pergi.
Namun, dia tidak merasa menyesal bahwa dia tidak bisa pensiun di dalam tim yang telah dia dedikasikan masa mudanya. Setelah setengah musim, dia dipaksa untuk dipindahkan, dan hanya dia yang tahu betapa sakitnya perasaan yang dia rasakan. Atas permintaan dekan baru, sebuah upacara serah terima dilakukan selama pertemuan mingguan rumah sakit. Perwakilan dari Dinas Kesehatan dan organisasi menghadiri dan memberikan pidato untuk mengakui kontribusi dekan yang lama dan menyambut dekan yang baru. Untuk upacara ini, pertemuan mingguan rumah sakit dijadwalkan ulang menjadi di pagi hari. Gu Houyi dengan cermat mengamati perbedaan-perbedaan halus. Ketika dia memberikan pidatonya, tepuk tangan, meski hangat, sedikit kurang antusias dibandingkan ketika Xiao Fei yang berbicara. Selama pidato pengunduran dirinya, banyak pejabat tingkat menengah terlihat tidak tertarik, bahkan bermain dengan ponsel mereka. Di masa lalu, perilaku seperti itu akan tidak dapat diterima bagi Gu Houyi, tetapi hari ini dia memilih untuk mengabaikannya. Setelah pertemuan, Gu Houyi kembali ke kantornya. Awalnya dia berencana untuk tidak pernah kembali, tetapi Xiao Fei yang meminta percakapan pribadi dengan dia. Gu Houyi ingin berbincang dengan Xiao Fei yang dan belajar tentang orang yang mengambil alih Changxing. Xiao Fei yang tinggi dan tampan dengan aura yang luar biasa, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Gu Houyi sebagai pendahulunya. Pemimpin lama, saya sudah lama kagum pada Anda, katanya. Meskipun istilah pemimpin lama adalah gelar kehormatan, Gu Houyi tidak terlalu menyukainya. Dia lebih suka dipanggil Guiyuan atau bos besar. Namun, mulai hari ini, dekan Changxing akan bernama Shao. Meskipun dia tidak menyukainya, Gu Houyi harus menerima kenyataan. Yuan Shao, Anda terlalu baik. Saya sudah mendengar tentang Anda, kader termuda dan paling berbakat dalam sistem kesehatan kita, jawab Gu Houyi. Xiao Fei yang tersenyum dan berkata, Anda bisa memanggil saya muda, tetapi saya masih jauh dari sukses. Dalam hal mengelola Changxing, saya akan membutuhkan saran dari Anda yang lebih senior. Gu Houyi meyakinkannya, jangan khawatir, saya akan memberikan bimbingan dan berbagi pengetahuan saya. Kedua pria itu tertawa, tetapi suasana hati mereka benar-benar berbeda. Di dinding belakang meja Gu Houyi tergantung gambaran rencana perluasan fase kedua rumah sakit Changxing. Dia menunjuknya dan berkata, Zhao Yuan, ini adalah gambaran rencana perluasan fase kedua rumah sakit Changxing. Xiao Fei yang berkomentar, desainnya terlihat indah. Gu Houyi tidak merasa rindu dan emosi saat dia berkata. Fase kedua perluasan direncanakan 6 tahun yang lalu, tetapi membutuhkan 2 tahun untuk menyelesaikan proses persetujuan. Begitu prosedur selesai, kami menghadapi kesulitan selama fase penghancuran. Pekerjaan penghancuran baru dimulai 2 bulan yang lalu, dan sekarang akhirnya selesai, semuanya dihancurkan. Dia berharap penggantinya akan menghargai kerja keras dan dedikasi yang telah dia berikan pada Changxing selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Fei yang tampaknya tidak memahami makna kata-kata Gu Houyi. Saya mendengar bahwa proyek tersebut ditunda, komentar Xiao Fei yang. Itu sementara. Saya sudah menanyakan, dan seharusnya bisa dilanjutkan dalam 2 minggu paling lama. Penyesalan Gu Houyi adalah bahwa dia tidak dapat memulai dasar bagi fase kedua perluasan. Bahkan jika itu dimulai, keberhasilan dan prestasi akan menjadi milik Xiao Fei yang. Semua orang memahami kebenaran ini, dan Xiao Fei yang seharusnya menyadarinya. Zhao Yuan, proyek perluasan fase kedua harus dilanjutkan secepat mungkin. Infrastruktur Changxing tertinggal dibandingkan rumah sakit lain dalam segala aspek. Jika kita tidak mengubah situasi ini segera, Changxing akan tertinggal dan tertinggal jauh, tekankan Gu Houyi. Xiao Fei yang mengangguk, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan Changxing. Gu Houyi berdiri di depan Xiao Fei yang, niat awalnya untuk menjelaskan dirinya perlahan-lahan memudar. Dia merasa kehilangan minat dalam percakapan ini, menyadari bahwa kerendahan hati Xiao Fei yang hanyalah sebuah kedok. Dalam setiap kalimat yang diucapkan, ada petunjuk yang tersirat tentang usia dan kerinduan pada masa lalu. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Gu Houyi mengerti bahwa Xiao Fei yang sekarang memegang posisi otoritas di Changxing, sementara dia sendiri telah menjadi orang luar. Saat Gu Houyi mengulurkan tangannya ke arah Xiao Fei yang terakhir merespons. Tangan mereka saling berpegangan erat. Telapak tangan Xiao Fei yang memancarkan kehangatan yang menenangkan, berlawanan dengan tekstur kasar dan dingin dari tangan kanan Gu Houyi. Ini mencerminkan keadaan hatinya, yang hilang dan mati rasa pada saat ini. Tidak ingin menunjukkan kekecewaannya, Gu Houyi dengan cepat menarik tangannya dan dengan ringan memukul bahu Xiao Fei yang. Dengan nada tenang, dia mengucapkan, silakan, bab 51, pembagian ulang tugas. Xiao Fei yang mengantar Gu Houyi ke lantai bawah, memastikan bahwa ia naik ke mobil GL8 rumah sakit dengan aman. Xiao Feng, sopirnya, dipercayakan untuk mengantarkan Gu Houyi pulang. Meskipun rumah Gu Houyi berjarak dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, ia memutuskan untuk pergi dengan mobil, sesuatu yang jarang terjadi baginya. Saat mereka berpisah, para pemimpin utama Changxing berkumpul untuk melepas kepergian Gu Houyi. Sekretaris Chen Xingan mengikuti Xiao Fei yang dan berjabat tangan dengannya. Namun, Gu Houyi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang kembali. Baginya, formalitas dan berjabat tangan tidaklah penting. Sebagian besar wakil presiden yang hadir memperhatikan kepergian Gu Houyi, dengan Gao Xinhua menjadi satu-satunya yang berkata, Gu Yuan, datanglah kembali di masa depan. Gu Houyi menjawab dengan senyuman samar, sementara Xiao Fei yang dengan penuh pemikiran menutup pintu mobilnya. Dengan melambaikan tangan kepada para pemimpin Changxing, Gu Houyi mengajak Xiao Feng untuk mengemudi. Pada saat itu, ia merasakan keinginan yang kuat untuk segera meninggalkan Changxing. Tanpa alasan yang jelas, ia merasa mungkin tidak akan kembali lagi. Setelah melepas Gu Houyi, Xiao Fei yang tersenyum kepada semua orang dan berkata, semuanya, kembali dan fokus pada pekerjaan kalian. Kita akan membahas masalah lebih lanjut nanti. Ketika yang lain pergi, Xiao Fei yang memutuskan untuk tetap bersama Gao Xinhua. Hubungan mereka adalah rahasia umum, tetapi Gao Xinhua tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan Xiao Fei yang agar tidak menggunakan panggilan yang terlalu tidak resmi.
Mengingat dinamika pekerjaan mereka, Gao Xinhua menemani Zhao Feiyang ke gedung Ward terlebih dahulu sebelum pergi ke lokasi konstruksi fase kedua. Lokasi tersebut belum dimulai konstruksinya, tetapi pekerjaan pembongkaran telah selesai. Hanya seorang pekerja migran yang ditinggalkan untuk menjaga lokasi yang kosong, karena hujan deras beberapa hari yang lalu membuat banyak area tergenang air dan berlumpur. Tidak ada banyak yang bisa dilihat, berdiri di atas gundukan, Zhao Feiyang dan Gao Xinhua melihat ke lokasi tersebut. Gao Xinhua menunjuk ke depan dan berkata, ini adalah lokasinya. Konstruksi seharusnya dimulai di akhir bulan, tetapi karena permintaan dari atas untuk melakukan audit ulang harus ditunda. Mengangguk, Zhao Feiyang berkomentar, saya telah melihat gambar rancangan. Rencana ini selesai 6 tahun yang lalu, bukan? Tepat, Gao Xinhua mengkonfirmasi, sungguh menakjubkan bagaimana masyarakat berkembang dan berubah, gumam Zhao Feiyang, mengimplikasikan bahwa rancangan tersebut mungkin sudah usang. Mungkinkah ia ingin menantang keputusan Gu Houyi? Apakah ada masalah dengan dana proyek perluasan fase kedua? Tanya Zhao Feiyang. Beberapa dana berasal dari pemerintah, sementara rumah sakit juga bertanggung jawab. Namun, Chansing tidak memiliki cukup uang di rekeningnya. Dana utamanya bergantung pada pinjaman bank. Tetapi karena penutupan sementara, bank-bank telah menghentikan pemberian pinjaman. Mengevaluasi ulang proses pemberian pinjaman seharusnya tidak menjadi masalah yang signifikan, jelas Gao Xinhua. Saat ini, mari kita tinggalkan masalah ini terlebih dahulu. Saya baru saja tiba di Changsing, jadi tidak pantas bagi saya untuk melakukan terlalu banyak langkah, putuskan Zhao Feiyang. Dengan baik, setuju Gao Xinhua. Ngomong-ngomong, mengapa saya tidak melihat Geng Wenxiu? Tanya Zhao Feiyang lebih lanjut. Gao Xinhua melanjutkan untuk memperbarui Zhao Feiyang tentang situasi Geng Wenxiu. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah Zhao Feiyang bermaksud untuk menggulingkan keputusan Gu Houyi segera setelah kedatangannya. Zhao Feiyang tidak mengungkapkan banyak tentang pemikirannya mengenai masalah tersebut. Gao Xinhua memberitahunya bahwa untuk menyambut kedatangannya, tim pimpinan telah mengatur sebuah jamuan resepsi pada malam hari. Namun, Zhao Feiyang meminta Gao Xinhua untuk membatalkan acara tersebut. Ia merasa jamuan resepsi semacam itu tidak bermakna, karena ia tidak ingin meninggalkan kesan korup pada karyawan Chansing, sebuah pemahaman bahwa mereka hanya menikmati makan dan minum. Menurut rencana asli, Yao Wenbin, Direktur Departemen Medis, seharusnya menghadiri upacara memperkenalkan pemimpin baru di Chansing. Sayangnya, ia mengalami insiden di ibu kota provinsi. Belum jelas apa yang terjadi, tetapi ia tertangkap mengadakan pertemuan rahasia dengan teman sekelas perempuan di sebuah hotel. Suami perempuan tersebut melaporkan mereka ke polisi karena terlibat dalam kegiatan naluri primitif berbayar di kamar hotel. Meskipun kemudian mereka dinyatakan bebas dari pelanggaran hukum, tetapi tetap merupakan pelanggaran moral. Insiden ini menjadi pengetahuan publik, karena suami perempuan tersebut mengungkapkan perselingkuhan mereka di internet dengan mengklaim bahwa mereka memesan kamar hotel saat dalam perjalanan bisnis. Ini merupakan pengalaman yang memalukan bagi Yao Wenbin. Rumah sakit Changsing menerima banyak keluhan dan materi terkait insiden ini, dan suami perempuan tersebut, yang karakternya meragukan, bahkan membagikan selebaran tentang perselingkuhan mereka di area parkir rumah sakit. Merasa malu, Yao Wenbin tidak bisa menghadapi rekan-rekannya, sehingga ia mengambil cuti sakit, menyembunyikan kepala dalam pasir dan mengabaikan dunia luar. Namun, rumah sakit Changsing harus menghadapi badai opini publik yang disebabkan oleh insiden ini. Waktu ketidakberuntungan Yao Wenbin tidak bisa lebih buruk. Zhao Feiyang baru saja menjabat dan masih dalam proses membangun otoritasnya. Yao Wenbin, yang menjadi pusat kontroversi, kebetulan adalah sesama penduduk desa yang dipromosikan oleh dekan sebelumnya, Gu Houyi. Chansing memiliki banyak pejabat tingkat menengah seperti Yao Wenbin, dan Zhao Feiyang khawatir tentang implikasi yang dapat terjadi akibat situasi ini. Pada hari kedua Zhao Feiyang menjabat sebagai kepala rumah sakit Chansing, sebuah upacara serah terima simbolis dilakukan selama pertemuan mingguan rumah sakit. Pertemuan tersebut, yang diadakan di ruangan kecil, dihadiri oleh seorang tamu tak terduga, Wakil Presiden Geng Wenxiu, yang sebelumnya berpura-pura sakit di rumah. Penemuan ini mengkonfirmasi kecurigaan yang telah beredar. Setelah beberapa kata pembukaan, Zhao Feiyang membahas masalah utama yang dihadapi, masalah yang disebabkan oleh Yao Wenbin, Direktur Departemen Medis. Meskipun Yao Wenbin merupakan orang yang melakukan perilaku bermasalah, reputasi rumah sakit Chansing juga terkena dampaknya. Zhao Feiyang mengusulkan untuk mengganti Yao Wenbin dari jabatannya. Ketika pemungutan suara dilakukan, semua orang mengangkat tangan mereka tanpa ragu. Bahkan jika mantan dekan, Gu Houyi, masih bertanggung jawab, dia juga akan membuat keputusan yang sama. Insiden yang melibatkan Yao Wenbin telah menyebar luas di internet, yang lebih lanjut mencoreng citra rumah sakit Chansing di mata publik. Meskipun perilaku Yao Wenbin terjadi di luar rumah sakit dan tidak melanggar hukum, hal tersebut terjadi selama perjalanan bisnis, sehingga masih relevan dengan jabatannya. Zhao Feiyang menekankan pentingnya menjaga citra rumah sakit dan tanggung jawab yang melekat pada status sebagai karyawan Chansing. Dia menjelaskan bahwa tindakan apapun yang merusak reputasi rumah sakit tidak akan ditoleransi. Tidak ada yang membela Yao Wenbin, karena tindakannya sudah cukup jelas. Dengan pemecatan Yao Wenbin, diperlukan pengganti untuk Direktur Departemen Medis. Zhao Feiyang, yang masih belum terbiasa dengan struktur personel rumah sakit, mendorong semua orang untuk berbicara dengan bebas dan mencalonkan kandidat yang cocok. Meskipun pendekatan demokratis Zhao Feiyang, tidak ada yang mengemukakan pendapat mereka tentang masalah tersebut. Sekretaris Chen Xing'an, yang dikenal karena ketidakpeduliannya terhadap masalah di luar partai dan massa, tetap diam seperti biasa. Wakil presiden lainnya mencurigai bahwa Zhao Feiyang mungkin akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjuk orang-orangnya sendiri. Meskipun mereka memiliki calon potensial dalam pikiran, mereka tidak berani mengemukakan pendapat. Zhao Feiyang memandang Yan Hui, wakil direktur, dan meminta pendapatnya. Yan Hui, dengan terbata-bata, menjelaskan bahwa departemen medis bukan di bawah tanggung jawabnya.
Dia melirik Geng Wenxiu, yang sebelumnya bertanggung jawab atas Departemen Medis sebelum dikirim ke cabang Pulau Weishan beberapa hari yang lalu. Sekarang, Gao Xinhua yang seharusnya bertanggung jawab. Zhao Fei yang menggunakan kesempatan ini untuk mengubah peran semua orang, menyatakan bahwa Kamerat Xinhua akan fokus pada pekerjaan logistik dan infrastruktur mulai sekarang, sementara Kamerat Yan akan bertanggung jawab atas Departemen Rawat Jalan. Yan Hui berdiri di sana, benar-benar terkejut dengan kabar tersebut. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan medis di seluruh rumah sakit sebelumnya, dia mengetahui dengan baik seberapa sulit peran itu. Dan sekarang, Zhao Fei yang ingin menambahkan tanggung jawab yang lebih banyak lagi? Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan staf bahwa Zhao Fei yang sedang mendistribusikan beban kerja dari wakil presiden. Rumor tentang hubungannya yang dekat dengan Gao Xinhua telah beredar sejak lama. Gao Xinhua telah mengambil alih posisi Geng Wenxiu sebagai tindakan sementara, mengingat dia tidak memiliki latar belakang medis. Jelas bahwa dekan baru ini cukup percaya padanya untuk menyerahkan tanggung jawab konstruksi infrastruktur. Dalam beberapa tahun mendatang, fase kedua proyek ekspansi pasti akan menjadi prioritas utama rumah sakit. Zhao Fei yang pasti akan menugaskan tugas penting ini kepada orang yang paling dia percaya. Selain Gao Xinhua, tidak ada orang lain yang tampak mampu menanggung tanggung jawab seperti itu. Yan Hui, yang dulunya menjadi wakil presiden pertama yang bertanggung jawab atas pekerjaan medis dan pengadaan obat-obatan dan peralatan, selalu menduduki posisi kekuasaan di bawah Gu Houyi. Tetapi dengan penyesuaian Departemen Zhao Fei yang, jelas bahwa otoritasnya telah berkurang secara signifikan. Zhao Fei yang berbalik kepada Gao Xinhua dengan senyuman dan bertanya, "Tuan Xinhua, apakah Anda memiliki masalah dengan pengaturan ini?" Gao Xinhua menjawab, "Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas saya." Semua orang memperhatikan bahwa Zhao Fei yang tidak mencari pendapat Yan Hui, entah sengaja atau tidak. Berbicara kepada ruangan, Zhao Fei yang melanjutkan, "Tuan Guoliang, sebagai tokoh akademik terkemuka di Changxing, terkenal karena keterampilan medis yang luar biasa, hanya pantas jika Anda mengawasi pekerjaan medis mulai sekarang." Qin Guoliang menganggukkan kepala, menerima tanggung jawab baru tersebut tanpa protes. Yan Hui sekarang sepenuhnya memahami rencana Zhao Fei yang. Sejak dekan baru itu menjabat, dia telah secara bertahap terpinggirkan. Zhao Fei yang kemudian memperhatikan Geng Wenxiu. Hari ini, dia duduk dengan rasa percaya diri, posturnya tegak. Setelah kepergian Gu Houyi, dia tampaknya dengan cepat mendapatkan keyakinan dirinya kembali. Bahkan payudara yang sebelumnya sederhana terlihat lebih menonjol hari ini. "Tuan Wenxiu, Anda akan terus mengawasi pekerjaan cabang dan mengelola departemen administrasi. Selain itu, pantau dengan cermat pelaksanaan pinjaman untuk fase kedua proyek, instruksi Zhao Fei yang." "Sangat baik, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut," jawab Geng Wenxiu, matanya bersinar dengan kecerahan yang tidak biasa. Seperti kilat, Geng Wenxiu, yang pernah ditinggalkan oleh Gu Houyi, kembali ke tim kepemimpinan inti. Adalah pengetahuan umum bahwa latar belakangnya pada akhirnya akan menjamin kembali masuknya, tetapi tidak ada yang mengharapkannya terjadi begitu cepat. Saat Gu Houyi pergi, Zhao Fei yang sudah mengatur rencananya, dengan terang-terangan menolak keputusan pendahulunya. Dalam dia mengamati adegan ini, Sekretaris Chen Xing'an menyadari keuntungan menjadi penonton biasa. Dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Zhao Fei yang, kecuali bahwa dia berasal dari keluarga militer dan membawa warisan, gen merah. Sekarang, menyaksikan pendekatan yang energik dari pemimpin muda ini dan reformasi drastis di awal masa jabatannya, Chen tidak dapat tidak bertanya-tanya bagaimana perasaan Gu Houyi jika dia tahu. Kembali ke topik Direktur Departemen Medis, Zhao Fei yang mengusulkan rencana karena tidak ada kandidat yang cocok muncul. "Biarkan Tuan Su Chunliang sementara mengawasi pekerjaan Departemen Medis sampai kita menemukan kandidat yang lebih cocok. Apa pendapat Anda tentang ini?" Ruangan itu terbenam dalam keheningan pemikiran saat semua orang memproses implikasi perkembangan terbaru ini.